Melihat dapur kapal pesiar Koki menyajikan ribuan hidangan setiap hari. Pernahkah kamu membayangkan sebuah dapur raksasa yang mengapung di tengah lautan, di mana hidangan lezat akan selalu disiapkan untuk ribuan tamu setiap harinya? Bisa jadi yang kamu bayangkan adalah dapur kapal pesiar. Tapi, apakah kamu pernah bertanya bagaimana mereka memproduksi makanan di sebuah kapal yang terombang-ambing dan bagaimana mereka memasak makanan di tempat itu? Para koki di kapal pesiar menyajikan makanan kepada para tamu setiap harinya. Kamu mungkin pernah mendengar tentang pelayaran dengan rute berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Tentunya, untuk menikmati pelayaran itu, para penumpang perlu diberikan hidangan yang lezat. Tapi, siapa yang membuat hidangan lezat selama terus-menerus dalam sebuah kapal pesiar? Mereka adalah para koki kapal pesiar yang berasal dari berbagai latar belakang dan pengalaman kuliner yang beragam. Umumnya keahlian mereka tak hanya terbatas pada memasak dan menyajikan hidangan, tetapi juga dalam menyusun menu, merencanakan logistik bahan makanan, menjaga kualitas hidangan di tengah laut, menangani kebutuhan tamu yang beragam, hingga mengelola tim dapur yang besar. Untuk membuat hidangan yang lezat bagi ribuan penumpang di dapur pasti bukanlah hal yang mudah. Ditambah dengan banyak tantangan yang mereka hadapi. Jika kapal pesiar saat itu terdiri dari 5.000 penumpang, maka mereka perlu menyiapkan 20.000 porsi sehari. Maka dari itu, para koki perlu melakukan perencanaan menu melalui proses yang kompleks. Berikut ini adalah langkah-langkah yang mereka lakukan. Koki kapal pesiar akan mempelajari preferensi penumpang dan persyaratan diet untuk menciptakan menu yang memenuhi beragam selera dan kebutuhan. Hal ini termasuk mempertimbangkan latar belakang budaya, persyaratan diet khusus seperti alergi atau batasan agama, dan preferensi musiman. Menu telah direncanakan para koki berminggu-minggu sebelumnya, termasuk to dia special yang seringkali diputuskan lebih awal. Hal ini memungkinkan manajemen inventaris yang efisien dan meminimalkan limbah makanan. Selain itu, proses perencanaan menu juga melibatkan pertimbangan faktor-faktor, seperti tren makanan dan ketersediaan bahan musiman. Untuk meminimalkan pemborosan, koki kapal pesiar menggunakan sistem menu siklus, yaitu serangkaian menu yang diulang selama periode waktu tertentu atau seringkali setiap perjalanan kapal pesiar. Hal ini memungkinkan mereka menggunakan satu item inventaris untuk beberapa hidangan sekaligus memanfaatkan sisa makanan secara efektif. Contohnya saja, jika ada item telur, bahan ini bisa dibuat menjadi berbagai hidangan untuk omelet atau sebagai komponen salad nicho ise. Sedangkan sisa makanan seperti nasi sisa, bisa diolah kembali menjadi nasi goreng atau arancini, bola nasi Italia yang digoreng. Dapur kapal pesiar menyimpan data inventaris yang ekstensif bahkan hingga 1.500 item. Hal ini tentunya jauh lebih lengkap dibandingkan dengan beberapa hotel yang hampir tidak memiliki 500 item. Tapi, memang berlayar dengan jumlah barang yang banyak bukanlah hal yang aneh di industri ini. Proses perencanaan juga melibatkan pertimbangan logistik seperti pembelian bahan makanan dalam jumlah besar, penyimpanan bahan, serta pemantauan stok. Hal ini termasuk memastikan bahwa semua peralatan dan perlengkapan yang diperlukan tersedia, serta staf dapur kapal pesiar dapat secara efisien mengelola persiapan dan penyajian makanan dengan cepat. Koki kapal pesiar seringkali berkolaborasi dengan departemen lain, seperti bagian penjualan dan reservasi untuk memahami preferensi penumpang dan membuat keputusan yang tepat dalam merancang menu. Mereka juga seringkali mengumpulkan masukan dari penumpang untuk menyempurnakan menu mereka. Selain itu, para koki juga harus mengontrol kualitas perencanaan dan logistik. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua makanan memenuhi standar kuliner perusahaan dan para tamu dapat puas dengan pengalaman bersantap mereka. Mengelola dapur di kapal pesiar tentunya membutuhkan tingkat organisasi dan koordinasi yang jauh melampaui standar restoran biasa. Namun, dalam struktur tim di dapur kapal pesiar tidak beda jauh dengan dapur yang lain. Biasanya eksekutif chef bertindak sebagai komandan tertinggi yang mengawasi keseluruhan operasional dapur. Kemudian, para eksekutif chef memiliki tim yang terdiri dari chef de cuisine, CDP, dan sous chef yang bertanggung jawab atas departemen khusus, seperti hot kitchen, cold kitchen, dan pastry.